Halo, selamat malam semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Semoga teman-teman semua sedang dalam kondisi fit, badan sehat. Jika teman-teman yang sedang berafit, sakit, ya semoga kalian cepat sembuh, diberi kesehatan, diberi rezeki yang sudah beberapa hari ini kondisi di Jakarta itu sangat panas ya teman-teman ya. Nggak tahu suhunya berapa derajat celcius tapi memang kondisinya sangat panas di hari Sabtu Minggu kemarin. Sabtu kemarin dan Minggu hari ini tuh merasa panas banget. Saya itu yang di dalam ruangan juga, apalagi buat kalian yang kerjanya di luar ruangan tuh, bagi saya tuh luar biasa lah. Kalian tuh sangat luar biasa, manusia manusia kuat, apalagi tuh para ojol dan para driver goka taksi gitu. Kalian tuh luar biasa, kalian sanggup menahan teriknya panas matahari itu kan demi mencari sebongkah rezeki. Kalian luar biasa lah. Dan tak lupa juga yang kerja di dalam gedung juga kan terkadang eh, yang tidak pakai AC gitu kan, kerjanya yang tidak pakai di ruangan ber AC itu sama aja kan, kadang merasakan pak juga. Intinya kita harus bersyukur, dan para kaum pekerja gitu harus bersyukur karena di luar sana tuh banyak teman kita, saudara-saudara kita yang masih sibuk mencari lowongan pekerjaan, sibuk melamar, masih menunggu panggilan interview. Udah interview masih nunggu lagi. Itu bagi saya tuh kita harus banyak-banyak bersyukur gitu. Walaupun memang dunia kerja itu nggak segampang dan nggak semudah yang kita bayangkan, dan banyak problemnya, banyak nggak enaknya. Walaupun ya banyak juga kebaikannya, baik kesenangannya, eh, bahagianya di dunia itu juga ada, cuma nggak lupa juga kesedihannya juga ada juga. Kayak mungkin sesama rekan kerja kok begitu kan, eh, nggak sesuai harapan kita. Intinya eh, mungkin rekan teman kerja kita tuh kurang gitu kan, jadi kayak kita yang paling capek gitu. Tapi ya mau gimana lagi, mau sifatnya dia, yang penting kita tidak ngikutin dia, kita eh, menjalani sesuai SOP gitu kan. Walaupun itu ya ini kita udah memberitahu, kita udah ngasih tahu bahwa yang kayak gitu tuh nggak baik. Jadi kita harus kayak gini di dunia kerja kita, di jam kerja juga kita manfaatin, waktu istirahat kita juga kita manfaatin ya sebaik-baiknya gitu. Tapi namanya manusia kan, kita nggak walaupun kita udah ngomong, terkadang kan pikiran manusia itu nggak sejalan dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Jadi ya itulah ya, perbedaan tuh emang jadi sebuah warna kan di dalam kerja, dunia pekerjaan itu perbedaan jadi sebuah warna. Walaupun ada yang menguntungkan juga ada yang merugikan, tapi kita harus bersyukur juga gitu kan. Intinya ya kita harus tetap jaga kondisi badan yang utama itu. Walaupun kerjaan kita mungkin sangat melelahkan, atau mungkin kerjaan kita ada yang santai gitu kan, kita harus bersyukur. Terus soal teman-teman ini nanya mungkin agak banyak, jadi lumayan gatel gue juga di kaki kan ini ya. Ya buat kalian yang masih sekolah, yang masih kuliah, pokoknya ya eh, semangat lah belajarnya gitu kan. Jangan ya bolos-bolos tuh buat apa gitu, gak ada gunanya. Nanti kalian juga menyesal
nah nanti kalau sudah lulus sekolah lulus kuliah juga, kalau ini waduh iya ternyata apa yang dulu saya itu bolos, kenapa saya bandel, kenapa saya tidak dengerin apa kata guru itu kan. Jadi pokoknya semangat lah, kali jalani hidup ini tuh yang baik-baik saja, karena hukum karma itu ada teman, dunia ini hukum karma tuh ada. Misalnya kalau kalian bandel dulu, tapi kalian juga akan mendapat akibat karmanya nanti. Jadi saran saya itu buat teman-teman semua, kawan-kawan, kita perbaikilah hidup kita, apain kita kayak berbuat yang tidak baik itu awalnya doang asik, tapi lama-lama aja gak asik, gak enak. Eh, jadi teman-teman mungkin ada pernah ngerasain kayak aku tuh udah berjuang gitu, aku tuh udah ngasih yang terbaik, aku udah support sistem yang terbaik menurut kita gitu, menurut pribadi kita, tapi kenapa eh, dia itu nggak seperti yang kita inginkan, baik yang di dunia kerja maupun dunia kita sama pasangan gitu. Dunia kerja kan begitu, kita sudah memberikan yang terbaik tapi bos karyawan lainnya tuh tidak seret, tidak seperti yang kita inginkan gitu. Ya aku udah kayak gini kamu harus juga kayak gini gitu kan, kita nggak bisa kayak gitu, kita nggak bisa atur kayak gitu. Nggak semuanya apa yang kita inginkan tuh harus ikut dengan kita tuh emang benar nggak bisa. Dan sama pasangan pun begitu, terkadang kita sudah berbuat ini buat A buat B buat C gitu kan, supaya supaya mereka itu mau atau mengikuti apa yang kita inginkan gitu. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Jadi eh, ego itu emang bener, ego kita tuh tinggi, ego kita dan mungkin ego pasangan kita juga tinggi. Jadi kita harus bisa saling tahan ego, apalagi kalau kita amarah. Kita sebagai darah muda itu kan gampang amarah terpancing, kata kata Haji Roma Irama itu kan darah muda darah yang berapi-api. Jadi menurut saya pegangan saya tuh kita harus bisa mengimbangi, harus bisa mengimbangi kayak misalnya pasangan kita marah gitu, kita supaya agak ada seperti hal yang kita sama sahabat sama teman juga, kalau misalnya kita berbeda pendapat, kalau kita saling ngegas sama-sama itu kayaknya nggak akan tercapai sebuah solusi. Ya, jadinya tuh debat terus. Kalau tapi ini salah satu dari kita ada yang mau mengalah, kita mau mendengarkan, oh iya apa yang mereka apa dia ucapkan tuh ada benarnya juga, dan kita harus bilang kita, aku udah mau dengerin kamu tapi ayo kita perhitungan lagi ini masukan aku gimana, kan kayak gitu. Kita sama pasangan juga kayak gitu, kita sama rekan kerja juga kan kayak gitu. Semua itu ya ada timbal baliknya, ada saling menghargainya ya. Sorry teman-teman ini juga lagi batuk gak kemarin juga ya, mungkin efek dari polusi udara di Jakarta yang memang lagi kurang baik.
parah gitu kan, jadi nggak batuk juga sih. Nah, terkadang terkadang kan kalau kita sudah malam hari gitu kan, yang lelah, kita capek, pengen istirahat, terkadang di pikiran itu muncul, kadang pikiran itu muncul sebuah pertanyaan, kenapa ya hari-hari kita jalani, hidup yang kita jalani itu terkadang nggak sesuai apa yang kita inginkan gitu. Terkadang hari ini sebenarnya aku tuh pengen ngelakuin ini gitu, tapi setelah kejadian berbeda gitu. ada ada hal lain yang arah, jangan lakuin itu dulu gitu, itu besok ada yang lebih penting lagi. Bahkan juga kan, kan misal aku pengen makan ayam, pagi-pagi aku pengen makan ayam di warteg, atau ayamnya belum ada, adanya sayur, ada telur gitu, tapi kan itu sama-sama sama-sama bergizi juga, sama-sama sehat juga, walaupun nggak sesuai keinginan kita, tapi kita ya adanya itu, dan tubuh kita juga perlu ya, ya udah kita beli beli aja, kita makan aja gitu kan. Ya contoh kecilnya kayak gitu lah. Dan hidup ini mensyukuri apa yang udah kita habis hati ini, dan bersyukur walaupun mungkin itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Iya, itu balik lagi, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha mengetahui, jadi apa yang kita nggak ketahui itu Tuhan tahu, dan Tuhan tuh mungkin tahu ini yang terbaik buat kamu, dan kita harus bersyukur, kita harus menikmati semua karunia Tuhan itu, harus menjalani. Ya kayak contohnya, eh, dalam Al-Quran disebutkan Allah itu akan ngasih cobaan kepada umatnya, kecuali itu memang seseorang itu mampu gitu kan, dan belum tentu orang lain itu mampu dipilih gitu kan. Ya, emang benar, kadang kita ngobrol sama teman, sama sahabat, problem dia kayak gini, setelah ya kita sebagai pendengar yang baik, kita sebagai teman yang baik, kita sebisa mungkin kita ngasih masukan, kita ngasih arahan semampu kita sebisa kita. Setelah begitu ya, oh iya ya, mungkin jika saya yang dikasih itu saya belum bisa mampu, mampu dalam artian nggak mampu, mungkin pikirannya, mungkin eh, ekonominya, kan mungkin melakukannya, kita kita nggak tahu, kita nggak mampu. Oh ya memang dia itu kan bisa, dia itu mampu gitu kan. Ya walaupun itu hal-hal, hal kecil atau bahkan hal besar, cobaan besar, eh, keindahan sebagai manusia. Karena ada banyak lah dari teman-teman saya tuh
Ada yang dikasih cobaan dari kerjaan, ada yang dikasih cobaan biar tidak kerja gitu. Sebulan di sini untuk pindah lagi, 2 bulan pindah lagi. Ada juga yang dikasih udah kayak kerjaan enak, kerjanya nggak enak, kayak julid ke kita, nggak suka ke kita, fitnah kita, ngomong-ngomong kita di belakang, ngejek-jelekin kita. Ada yang ada yang kamar kerjanya enak banget, tapi bosnya super killer, super galak, super cewek, super bawel gitu kan. Ada yang tempat kerjanya enak, rekan kerjanya enak, bosnya enak, gajinya yang nggak enak. Kayak ada yang gajinya enak, gajinya gede, tapi kerjanya bosnya nggak enak. Kalau kita lihat-lihat itu kan semuanya tuh kayak seimbang gitu ya. Jadi di posisi kita dikasih keenakan, ya kenikmatan, satu sisi lagi kita diuji juga gitu kan. Ada yang kayak eh, kan ada kerjaan tuh yang dikasih tempat tinggal kan. Kayak oh iya, jadi kita nggak, misalnya kayak kita perantau, orang kita jauh, saudara kita jauh, kita perantau itu lah ya, ataupun yang dekat juga kita mau pulang pergi jauh, kita habis di ongkos. Jadi ya kita tidur di mes gitu, tempat tidur di mes, tapi eh, apa mungkin nggak nyaman, ataupun kalau kita udah tidur di situ kita nggak bisa keluar-keluar, nggak bisa jaga juga tempat kerjanya, kita rawat juga. Ada yang kontrak gitu, tapi kita tiap bulan juga mikir ya, kita harus bagi gaji kita, kita bayar makan, kita buat ongkos pulang pergi. Oke oke lah kalau eh, eh, tempat kerja perjalanan kita 10 menit atau 5 menit kita jalan kaki, oke. Masih kalau yang jauh terus pakai kendaraan, angkutan angkutan umum itu kan, angkutan umum itu kan, atau kalau enggak Gojek, Grab, Maxim itu kan. Kalau enggak kita pakai motor, kita harus biaya setiap harinya, kita harus keluar biaya buat beli BBM kan. Jadi kayaknya kita harus garis mikirin kebutuhan kita, buat kebutuhan kita, beli sabun, odol, bayar listrik, beli pulsa, beli pulpen. Ya itu ya enak, ada enaknya kerja dari seorang perantau tuh, ada enaknya juga, ada enaknya juga. Saya pernah waktu itu zamannya covid 2019 akhir, oh, 2020 covid. Nggak bisa pulang, lebaran 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 tuh nggak bisa pulang, lebaran di sini di Jakarta di perantauan, teman-teman semuanya tuh pulang, saya sendiri karena waktu itu masih harus masuk kerja, walaupun pas pas Idul Fitrinya kita libur sehari, kalau besoknya masuk lagi.
itu uh bagi saya pengalaman yang luar biasa, yang dari kecil gitu, bareng sama orang tua kita Idul Fitri, kita ah kita maaf ke orang tua, bareng makan bareng, sholat bareng, ini enggak, merasa beda, dan di hati tuh ya Allah bisa kayak gini rasanya ya. Udah lama tuh, udah tuh kondisinya lagi hari raya Idul Fitri, raya pulang, saya nggak ngajak pulang gitu. Tuh, wah akhirnya gimana, mungkin ini gambaran contoh kalau suatu saat nanti kita kan pasti berbisnis sama orang tua kita, dalam artian orang tua kita sudah meninggal gitu kan. Ya mungkin itu yang akan saya rasakan ketika nanti ibu bapak saya sudah meninggal tuh, rasanya seperti itu kan. Hari raya Idul Fitri, selebaran, gak ada orang tua, lo rasanya seperti itu. CN manusia positifnya di situ.